Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Allah Bapa kita. Saat ini kita akan memulai untuk menyembah Tuhan. Saat pagi hari ini biar kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kita. Kita angkat sebuah pujian, besar anugerah-Mu. Bapa kami di dalam surga, kami hampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini.
Karena kasih anugerah-Mu kami masih ada sebagaimana kami ada, dan sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu yang menjadi pegangan kehidupan kami. Urapi kami seberapa banyak jiwa yang hadir di tempat ini, dan Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami mohonkan doa ini dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Kalau kita menyikapi kondisi keadaan seluruh dunia dan khususnya di negara kita dengan adanya berita-berita yang cukup serius tentang COVID-19, yaitu virus corona. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya akan ulangi dari ayat yang ke-20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar tentang penyertaan Yesus yang sempurna dalam kehidupan kita. Ayat 20b ini khususnya memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa hidup manusia dan dunia ini ada akhirnya, yang disebut yaitu akhir zaman. Setiap orang akan mengakhiri hidupnya dan dunia akan diakhiri oleh Allah sendiri. Ayat-ayat ini disampaikan oleh Yesus sebelum Dia naik ke surga. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah semua orang Kristen disertai oleh Yesus? Kalau menurut ayat-ayat ini, maka Yesus memberikan beberapa hal yang sangat penting. Walaupun kita pagi ini tidak beribadah di rumah Tuhan, di kemah pertemuan, di tempat yaitu di gereja, tetapi ibadah di rumah masing-masing oleh karena situasi kondisi untuk sementara ini. Tetapi tidak mengurangi karya Tuhan bekerja dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Nah, karena itu ayat ini menuntun kita kepada satu pemahaman yang sangat penting menghadapi situasi ini, saudara-saudara. Orang-orang yang disertai oleh Yesus itu ditunjukkan dalam ayat-ayat ini ada 4 hal penting. Nah, yang pertama kita baca di dalam ayat yang ke-18 begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Orang yang disertai Yesus adalah orang-orang yang mau tetap percaya kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatnya. Kenapa? Karena Dia mengatakan, "Kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi." Tidak ada yang mempunyai kuasa di surga kecuali Allah sendiri. Setiap orang bisa mempunyai kuasa di dunia ini yang sangat terbatas. Tetapi kuasa itu akan berakhir ketika usianya berakhir, atau secara bersama-sama disebut akhir zaman. Nah, itu sebabnya yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi hanya Allah sendiri. Itu sebabnya sidang jemaat dalam situasi seperti saat ini jangan takut. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Hal yang kedua, saudara-saudara,
ada di dalam ayat yang ke-17a. 17a dikatakan begini, ketika melihat dia mereka menyembahnya. Orang-orang yang disertai Yesus, saudara-saudara, dalam hidupnya bahkan Yesus berjanji sampai pada akhir zaman adalah orang-orang yang hidupnya tetap terfokus kepada Yesus Kristus dan selalu menyembah Dia. Saudara-saudara, kita belajar dari dua muridnya, Petrus dan Yudas. Dua orang murid mendapatkan pelajaran yang sama, berjalan bersama Yesus dalam waktu yang sama, tetapi dalam akhir perjalanan hidupnya berbeda. Yudas, dia mati, bunuh diri. Tetapi Petrus menjadi pelayan Tuhan yang disertai Tuhan sampai akhir hidup. Dua orang yang sama-sama mengiringi Yesus tetapi akhirnya berbeda. Kenapa? Karena Yudas tidak terfokus kepada Yesus. Yudas hanya terfokus kepada kesalahannya yang dia sesali tetapi tidak mau terfokus kepada Yesus. Dan akhirnya iblis menggunakan kesempatan itu untuk Yudas mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Tetapi Petrus, saudara-saudara, dia tetap terfokus kepada Yesus walaupun pernah menyangkal 3 kali. Dan dia terus memandang kepada Yesus, menyembah Dia, percaya Dia, dan dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, pagi hari ini menghadapi situasi kondisi yang sementara ini, kita berada di rumah masing-masing dalam ibadah ini, kita tetap terfokus kepada Yesus Kristus kalau kita mau disertai oleh Dia. Hal yang ketiga, saudara-saudara, ada di dalam ayat yang ke-16 yang dikatakan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana Yesus mau menyertai kita sebagai murid-muridnya adalah kita selalu minta petunjuk dari Yesus apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, pagi ini kita ibadah di rumah masing-masing sesuai dengan kondisi negara kita, anjuran dari pemerintah untuk menghentikan lajunya virus corona COVID-19. Paling tidak memperlambat, bahkan bisa menghilangkan dengan waktu-waktu tertentu. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai orang yang taat kepada pemerintah, maka kita pun mengikuti arahan itu untuk kita beribadah di rumah. Nah, yang kedua adalah surat penggembalaan dari gereja yang kita ikuti, yaitu Gereja Betel Indonesia, dari Ketua Sinode dan BPH. Saudara-saudara, yang memberikan surat kepada kami selaku pimpinan gereja tanggal 25 Maret 2020 bahwa Gereja Betel Indonesia jemaat diarahkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Roma 13 ayat 1 mengatakan bahwa pemerintah itu adalah wakil rakyat. Itu sebabnya kita belajar untuk mentaati itu. Ya, karena ini adalah hal yang baik. Kita hidup dengan kuasa darah Yesus, tetapi juga kita hidup dengan hikmat Tuhan. Nah, saudara-saudara, petunjuk ini pernah dilakukan oleh Yesus kepada Rasul Paulus dan rekan-rekannya ketika mereka memberitakan Injil. Nah, kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan ke-7 demikian. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini terjadi ketika Yesus sudah naik ke surga. Jadi dia tidak ada lagi di dalam dunia secara manusia. Tetapi Yesus bisa memberikan nasihat kepada mereka, saudara-saudara, bahwa mereka tidak boleh berjalan terus. Dan di situ dituliskan karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia.
Dan yang kedua dikatakan tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi hal yang ketiga kalau kita mau menikmati penyertaan Yesus, saudara-saudara, dalam hidup kita sehari-hari, maka mintalah petunjuk dari Dia, yaitu Yesus Kristus. Saya teringat dalam perjanjian lama yang mengatakan begini, penasihat ajaib. Nah, kita dalam hidup sehari-hari itu banyak pilihan, selalu memilih dan memilih. Nah, supaya kita tidak salah memilih dan mengambil keputusan, maka mintalah petunjuk dari Yesus apa yang harus kita lakukan. Ya, dengan demikian saudara-saudara, saudara dan saya akan dapat disertai oleh Yesus. Jadi ada hal yang pertama, tetap percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua, tetap terfokus kepada Yesus dan menyembah Dia. Hal yang ketiga, dalam perjalanan hidup sehari-hari jangan takut, mintalah petunjuk dari Yesus apa yang harus saudara kerjakan. Dan yang keempat, saudara-saudara, yang terakhir dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, ada di dalam ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-20a. Nah, saudara-saudara, yaitu terus melakukan tugas panggilan kita secara aktif. Ayat yang ke-19 dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau mau menikmati penyertaan Yesus secara sempurna, saudara-saudara, kita harus terus belajar melakukan tugas panggilan kita. Ya, mungkin kita tidak pergi ke tempat-tempat yang jauh, tetapi paling tidak saudara-saudara kita bisa bersaksi akan kasih Yesus. Saudara-saudara, kalau pagi ini kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Kita belajar mengasihi Dia. Ya, saksikan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita saling menguatkan. Hal yang kedua, lakukan firman Tuhan. Kita belajar terus melakukan firman Tuhan. Nah, 4 hal ini saudara-saudara yang membuat Yesus mau menyertai kita. Jadi tidak semua orang Kristen, saudara-saudara, dengan mudah kemudian Yesus menyertai dia. Nah, dalam konteks seperti ini saudara-saudara, maka kita harus aktif. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya selaku gembala jemaat searahkan untuk beribadah di rumah masing-masing yang dipimpin oleh Bapak atau Ibu selaku kepala keluarga. Nah, itu sebabnya hal yang berikut, yang kedua, saudara-saudara, bagaimana cara Yesus menyertai kita? Karena ayat-ayat tadi disampaikan oleh Yesus ketika Yesus sudah mengalami kematian di kayu salib, kemudian bangkit menampakkan diri dan kemudian naik ke surga. Nah, bagaimana cara dia menyertai orang-orang yang percaya? Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 18 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudara, setiap orang yang belajar mengasihi Yesus seperti 4 hal di atas, maka dia akan kirimkan Roh Kudus yang diam di dalam dirinya, menyertai dia dan membuat perjalanan hidupnya terus bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang saya bisa berikan, saya sampaikan dalam ibadah di keluarga masing-masing pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita menaikkan satu pujian, zaman sekarang berjagalah. Baru kita masuk kepada dalam doa untuk kebenaran firman Allah pagi hari ini. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu, bagaimana rahasia Engkau menyertai kami dengan sempurna, ya Tuhan. Melalui ayat-ayat yang telah kami baca, kami renungkan dan kami pelajari pagi hari ini, mari Roh Kudus Engkau meteraikan firman-Mu supaya berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami, melalui gaya kehidupan kami, sehingga Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa seperti Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Siapkan hati saudara-saudara, tetap fokuskan kepada Yesus, sembah Dia, jadikan Dia Tuhan Juru Selamatmu. Engkau akan disertai oleh Dia. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, diberkatilah kerinduan dan cita-citamu di dalam Yesus. Karena itu pagi hari ini pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih
Tuhan memberkati.